Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah yang pertama adalah memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Jadi isinya adalah menjelaskan peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang kedua, berisi tentang ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, bersifat informatif tanpa bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Bagian-bagian teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum, yaitu gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Bagian yang kedua yaitu deret penjelas, yaitu inti penjelasan yang disampaikan secara terperinci. Bagian ketiga yaitu interpretasi atau kesimpulan adalah pendapat atau kesimpulan dari penulis. Bacalah contoh paragraf berikut dan identifikasilah bagian teks eksplanasinya. Ya, ini adalah bagian pernyataan umum karena menjelaskan pengertian tentang transmisi dan distribusi. Ya, ini adalah deret penjelas karena menjelaskan bagaimana proses terjadinya dari listrik itu dihasilkan hingga sampai bisa dinikmati oleh kita di rumah. Nah, ini adalah kesimpulan atau interpretasi karena di sini memuat tentang dampak dari pembangunan jaringan aliran listrik. Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapat seseorang, sedangkan kewajiban adalah tugas yang harus dilaksanakan seseorang untuk mendapatkan haknya. Mendapatkan bimbingan dari guru, mendapatkan nilai dan rapot, bermain dengan teman sebaya, datang tepat waktu, memakai seragam sesuai peraturan, membawa alat tulis, kasih sayang dari orang tua, mendapatkan makanan, pakaian, patuh terhadap orang tua, menjaga kebersihan rumah, menikmati fasilitas umum, menyampaikan pendapat, kebebasan melaksanakan ibadah, menjaga silaturahmi dengan semua tetangga, menghormati yang tua, dan menyayangi yang lebih muda, memperoleh pendidikan, perlindungan hukum, pekerjaan yang layak, mengenal budaya Indonesia, membayar pajak, mentaati hukum, turut serta dalam membangun bangsa. Tanggung jawab adalah kemampuan seseorang menjalankan kewajibannya, baik melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab dilaksanakan dengan kesungguhan hati. Tiap individu mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, ingin mendapatkan nilai yang tinggi, tentu kita harus belajar. Tanggung jawab terhadap keluarga, contohnya seorang anak rajin dan disiplin dalam belajar untuk membanggakan orang tua. Tanggung jawab terhadap masyarakat, ikut kerja bakti, gotong royong, membersihkan lingkungan. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, setiap orang harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tanggung jawab terhadap Tuhan, melaksanakan ibadah, menghormati umat beragama yang lain yang juga sedang beribadah.